Pemerintah daerah Bovendigul menyetujui ketetapan kesepakatan untuk rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kabupaten Cerdas atau Smart City. Mengenang kembali para pejuang perintis kemerdekaan Indonesia, pemerintah diminta merenovasi situs sejarah Kempengasingan Penjara Bovendigul yang menjadi cikal bakal lahirnya kemerdekaan Republik Indonesia. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Fernando Kakurung dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Sabtu 14 September 2024. Selain topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Pemerintah daerah melalui Bupati Bovendigul Hengki Yaluo memastikan dua raperda telah melalui tahap fasilitasi ke Gubernur Papua Selatan. Dua raperda tersebut adalah Raperda Injil Masuk di Bovendigul dan Raperda tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Langkah fasilitasi ini merupakan tindak lanjut dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan kedua raperda tersebut memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam keterangannya, Bupati Hengki Yaluo menjelaskan pemerintah daerah telah memastikan kedua raperda tersebut memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pemda Bovendigul telah berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Papua Selatan untuk memfasilitasi dua raperda dimaksud. Proses ini melibatkan bagian hukum Setda Bovendigul dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRK Bovendigul. Proses fasilitasi ini mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pedoman pembentukan produk hukum daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Sebagai bagian dari proses ini, Bupati Hengki Yaluo memastikan akan mengajukan permintaan nomor registrasi untuk Raperda Injil Masuk di Bovendigul dan Raperda Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat kepada Gubernur melalui Biro Hukum Setda Provinsi Papua Selatan. Nomor registrasi ini penting sebagai dasar penetapan dan pengundangan Raperda dimaksud. Dijelaskan Raperda Injil Masuk di Kabupaten Bovendigul dirancang untuk mengatur masuknya kegiatan keagamaan di daerah ini dengan pendekatan yang sesuai dengan budaya dan kebutuhan lokal. Sementara Raperda tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bertujuan untuk memperkuat keamanan, ketertiban, serta perlindungan hukum bagi masyarakat Bovendigul. Diharapkan melalui fasilitasi dan proses yang sesuai dengan pedoman hukum ini, kedua raperda itu dapat disahkan dan diimplementasikan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi, mengabarkan. Sementara itu Bapak Mama, pemerintah daerah Bovendigul menyetujui ketetapan kesepakatan untuk rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kabupaten Cerdas atau Smart City. Keputusan ini diambil sebagai upaya mendukung dan memajukan pembangunan infrastruktur dan layanan publik melalui teknologi cerdas di Kabupaten Bovendigul. Pemerintah daerah Bovendigul menyetujui untuk memasukkan Raperda Smart City ke dalam pembahasan di luar program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda tahun 2024. Keputusan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Raperda Smart City mencakup berbagai aspek penting seperti pengembangan infrastruktur, teknologi informasi, sistem manajemen data, dan integrasi layanan publik berbasis digital. Bupati Bovendigul Hengki Yaluo sangat menghargai keputusan DPRK yang telah menyetujui pengajuan Raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Cerdas atau Smart City di luar Propemperda tahun 2024.
Hal ini adalah langkah penting untuk mewujudkan visi Kabupaten Bovendigul sebagai kabupaten yang maju dan terintegrasi secara teknologi. Keputusan untuk mengajukan Raperda ini di luar Propemperda dilaksanakan berdasarkan pasal 239 ayat 7 huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal tersebut memungkinkan DPRK atau Kepala Daerah untuk mengajukan Raperda di luar Propemperda dalam keadaan tertentu dengan alasan dan pertimbangan yang mendesak. Langkah ini diambil untuk memastikan kebutuhan mendesak terkait pengembangan teknologi dan inovasi dalam pemerintah daerah bisa segera diakomodir melalui regulasi yang efektif. Pemerintah daerah dan DPR Bovendigul akan melanjutkan tahapan pembahasan Raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Cerdas sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bupati berharap proses ini bisa berjalan lancar dan sesuai jadwal agar manfaat dari Raperda Smart City segera dirasakan oleh masyarakat. Dirinya mengajak seluruh pihak untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pembahasan Raperda tersebut, sehingga Kabupaten Bovendigul menjadi contoh daerah yang berhasil menerapkan teknologi secara cerdas untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi, mengabarkan. Bapak Mama dan Bapak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Bapak Mama. Kita kembali ke info selanjutnya. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Bovendigul Adrianus Paulus Kairen Oropka menyatakan visi misi yang diajukan oleh bakal calon bupati dan wakil bupati harus sinkron dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Bovendigul. Hal ini untuk memastikan program kerja calon yang diusung mendukung dan memperkuat rencana pembangunan daerah. Sinkronisasi visi misi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah sangat penting untuk mencapai keselarasan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Komisi Pemilihan Umum memastikan visi misi setiap bakal calon bupati dan wakil bupati harus selaras dengan RPJMD Kabupaten Bovendigul. Hal itu untuk memastikan program kerja bakal calon yang diusung mendukung dan memperkuat rencana pembangunan daerah. Ketua KPUD Bovendigul menjelaskan dalam perbaikan berkas administrasi yang menjadi sorotan adalah terkait visi misi bakal calon bupati dan wakil bupati. Karena sesuai dengan aturan, visi misi calon kepala daerah harus sinkron dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Ini salah satunya naskah visi misi. Dan naskah visi misi ini yang sesuai dengan aturan bahwa dia harus sinkron dengan Bapeda, salah satu RPJMD, RPJPD. Adrianus Paulus Kairen menambahkan, meskipun visi misi harus sesuai dengan RPJPD dan RPJMD, bukan berarti semua bakal calon harus memiliki visi misi yang sama. Namun minimal harus ada poin-poin yang menunjang RPJPD dan RPJMD agar nantinya program-program pembangunan dapat berlanjut dengan baik. Dalam penelitian berkas perbaikan persyaratan administrasi bakal calon bupati dan wakil bupati menghadirkan pihak-pihak terkait seperti Bawaslu, BP4D, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta BKD dan PSDM Kabupaten Bovendigul untuk meneliti dan memastikan keabsahan dokumen seperti ijazah dan berkas administrasi lainnya. Melalui tahapan perbaikan ini, diharapkan para bakal calon dapat memberikan kontribusi dalam upaya pembangunan daerah. KPUD Bovendigul terus berkomitmen untuk menjaga proses pemilihan yang transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tim Liputan Digul TV, Dedi, melaporkan. Bapak Mama, kita beralih ke berita lainnya. Mengenang kembali para pejuang perintis kemerdekaan Indonesia, pemerintah diminta merenovasi situs sejarah Kem Pengasingan Penjara Bovendigul yang menjadi cikal bakal lahirnya kemerdekaan Republik Indonesia. Bovendigul dikenal sebagai kem pengasingan bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia yang menentang kolonial penjajah Belanda. Tidak sedikit para pahlawan khususnya pejuang kemerdekaan Indonesia yang diasingkan ke daerah ini dengan tujuan untuk mematahkan semangat perjuangan kemerdekaan. Hal ini disampaikan sejarawan Bovendigul yang juga saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Seni Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul, Adrianus Mormon. Menurutnya pemerintah seharusnya menghormati jasa para pejuang kemerdekaan Indonesia karena Bovendigul pernah menjadi salah satu tempat pengasingan atau pembuangan bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1927 hingga 1942. Para kaum interniran atau pejuang yang diasingkan di kem pengungsian Bovendigul pada waktu itu berjumlah 1.200 orang yang dibawa oleh pimpinan Kapten L. Becking. Adapun nama-nama tahanan yang tercatat seperti Muhammad Hatta, Muhammad Bondan, Sultan Syahrir, Sayuti Melik, Mas Mako Kartodikromo, Thomas Najwan, Salid Salim, Lee En Hock, Mukhtar Lutfi, dan Ilyas Yakub. Nama-nama tahanan ini merupakan sebagian kecil dari para pejuang lainnya yang tidak tercatat. Para tahanan ini dibagi dalam dua tempat berbeda, seperti di Tanah Tinggi dan lainnya di Tanah Merah. Pesan saya memang artinya ini pertama saya mau bilang bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang bisa dan harus menghargai jasa para pahlawannya. Saya ulang lagi, bangsa yang besar, bangsa yang
dapat atau bisa menghargai jasa para pahlawan. Bovendigul ini saya boleh katakan bahwa salah satu tempat pembuangan. Para perintis, kita bayangkan tahun 1945 ke bawah itu kan zamannya perintisan. Mereka punya ego dan datang kas tinggal ego. Mereka buang, mereka punya keluarga, anak, istri, tanah dan sebagainya, rela datang di sini, diasingkan ke sini sampai dengan Indonesia merdeka. Sehingga saran saya sampaikan bahwa bagi pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, coba kita memperhatikan situs-situs sejarah ini. Tempat-tempat bekas-bekas kaki lah, paling tidak bekas kaki kita sudah ada. Bekas kaki di Tanah Merah Bung Hatta itu wakil presiden Republik Indonesia yang pertama, proklamator setelah dari Tanah Merah. Nah, dari Tanah Merah, dari Bovendigul sini. Nah, bekas kakinya ada bekas kakinya ada di peta ke-6 situ. Rumahnya. Oh, kenapa kita tidak bisa bikin baik dia ulang? Nah, itu. Saya minta ke pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, coba memperhatikan ini Kak. Coba kita bangun kembali, renovasi dia ulang. Puing-puingnya ada, fondasinya ada. Mari kita bangun kembali ulang, bikin dia tempat sejarah. Dan itu akan menjadi tempat situs pariwisata sejarah. Melihat situs sejarah penjara Bovendigul yang hingga saat ini belum ada renovasi atau perbaikan dari pemerintah, Adrianus berharap baik pemerintah daerah maupun provinsi bahkan pemerintah pusat dapat melihat hal ini karena menurutnya banyak turis atau pejabat negara akan datang melihat situs penjara tersebut dan situs itu adalah kekayaan serta aset bagi pemerintah daerah Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Tidak hanya sejarawan, para pengunjung juga merasa prihatin dengan kondisi situs sejarah Bovendigul yang terkesan kurang terawat. Pemerintah diminta tidak memandang sebelah mata terkait keberadaan situs yang menghasilkan ide-ide kemerdekaan melalui Bapak Proklamator Muhammad Hatta. Salah satu pengunjung situs penjara Bovendigul, Ahmad Fauzi, mengaku senang bisa melihat langsung bekas peninggalan penjajahan para pejuang kemerdekaan di Bovendigul. Namun diakui kondisinya kini sangat memprihatinkan dan perlu mendapat perawatan serius dari pemerintah. Selain merawat bangunannya, pemerintah harus bisa menata kembali kamp bekas jajahan dan dijadikan tempat wisata sejarah. Di sisi lain, pemerintah harus membuat catatan nama-nama para pejuang yang pernah diasingkan di Bovendigul beserta penjelasannya, sehingga menjadi bahan pembelajaran dan penghormatan kepada mereka pejuang yang terlupakan. Menurut Ahmad Fauzi, hal ini sangat penting, yang mana tidak secara langsung akan memberikan pengetahuan kepada para pengunjung dan ikut merasakan bagaimana sejarah kehidupan tahanan pejuang kemerdekaan di masa itu. Saya walaupun sudah di Papua 22 tahun, asli saya baru pertama kali ke Bovendigul ini dan luar biasa ternyata ramainya. Kemudian di gedung ini tahanannya Bung Hatta dulu beserta rekan-rekan ternyata masih cukup terawat. Walaupun mungkin memang masih ada perlu perawatan tambahan, minimal ya mungkin bisa juga ditambahkan penjelasan-penjelasan, misalnya gedung tahanan A ini dulu untuk siapa-siapa saja, kemudian ruang penyiksaan tadi saya lihat ada ruangan yang itu untuk apa saja, ya kita misalnya ada catatan tertulis, jadi kalau masyarakat mungkin atau pengunjung ada yang datang, dia bisa membaca dan melihat, dan mungkin kalau bisa mendapatkan daftar nama tahanan-tahanan yang pernah ditahan di sini waktu zaman dulu itu luar biasa gitu loh. Jadi istilahnya masyarakat bisa tahu. Terus terang yang masyarakat tahu hanya Bung Hatta dengan Pak Sahril saja, yang lainnya kita tidak tahu gitu. Termasuk mungkin dulu tahanan itu selama ditahan ini mereka mengapakan saja. Sebab kalau kita kan tahanan sekarang kan ada main basket, voli dan segala macam, kemudian latihan ayaman segala macam. Tapi kalau zaman dulu mungkin ya masyarakat butuh dibuka gitu. Istilahnya ditahan itu ngapain aja gitu. Kemudian ya terutama untuk Bung Hatta dengan Bung Sahril itu perlu penjelasan lebih lanjut, mungkin juga ada fotonya waktu kalau bisa dapat pas foto ditahan di sini beliau dari kapan sampai kapan. Memang itu ada pelajaran sejarah yang kita sebenarnya dapat di sekolah, cuman kan terus terang saya sudah lama nggak belajar sejarah, sampai sini juga saya lupa ingat gitu kapan Bung Hatta ditahan. Mungkin itu saja, yang lainnya luar biasa, mantap. Kedepannya Ahmad Fauzi berharap para tokoh pejuang seperti Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Sayuti Melik, dan lain sebagainya harus dipasang pas fotonya dan di ruang mana mereka ditahan, yang disertai dengan cerita tertulis seperti sejak tahun berapa mereka ditahan dan dibebaskan. Tim Liputan Digul TV, Herman, melaporkan. Bapak Mama, situs penjara Bovendigul diharapkan bisa menjadi satu mata pelajaran mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia yang dimuat ke dalam kurikulum lokal, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga SMA SMK. Kepala Bidang Seni Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, Adrianus Mormon, mengatakan pihaknya akan berusaha mengajukan situs sejarah penjara Bovendigul kepada pemerintah daerah untuk dijadikan satu mata pelajaran lokal. Hal ini dimaksudkan agar sejarah tersebut tidak hilang dan diketahui oleh generasi muda Bovendigul saat ini. Namun diakui Mormon, hal ini perlu dikaji secara mendalam dan dimuat ke dalam kurikulum lokal, di mana pada hari-hari tertentu para siswa diantar berwisata ke sana agar mereka mampu mempelajari sejarahnya secara baik. Untuk menyelamatkan aset peninggalan ini, pemerintah Bovendigul melalui kepala daerah harus membuat satu peraturan yang bisa menjadi dasar untuk melindungi situs sejarah penjara Bovendigul. Tidak hanya penjara, namun ada juga bangunan-bangunan lainnya, seperti rumah-rumah dan gedung-gedung peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang terletak di wilayah Kota Lama Tanah Merah. Sejarawan Bovendigul ini mengajak pemerintah dan seluruh stakeholder untuk bersama-sama menjaga, merawat warisan sejarah ini agar kedepannya bisa menjadi PAD atau pendapatan asli daerah Bovendigul. Kita belajar sejarah Indonesia itu ada kutipan-kutipan sedikit yang ada kaitannya dengan Bovendigul gitu.
oke lah, baik. Tapi memang saya sangat berharap bahwa mungkin kami akan coba berusaha pemerintah coba ada pikiran kah atau bagaimana supaya ini kita masukkan dalam kurikulum lokal supaya setiap hari-hari tertentu oke, ada waktu-waktu juga anak-anak pergi ke sana berwisata sambil belajar sejarah. Nah, di sana di tempat-tempat itu. Nah, supaya bisa kita buat itu ya, saya mengajak pemerintah, kita mulai kerja sudah, kita buat. Saya kemarin sudah datangkan orang untuk mengukur kembali, meneliti kembali, supaya setiap bangunan-bangunan sejarah itu kita harus SK bupati. Bupati harus mengeluarkan SK. Kita ajukan bupati mengeluarkan SK, menyatakan bahwa bangunan yang ini adalah bangunan situ sejarah, supaya anak-anak ke sana tuh ada dia punya sejarahnya. Ada dia punya sejarah, mungkin rumah ada ukurannya, rumah ini siapa yang tinggal, nah, ini. Waktu itu siapa yang tinggal, orangnya mungkin orang yang tinggal dia foto ada taruh, orang yang ini ya, anak-anak gitu. Jadi ini yang sebenarnya ini kan kita harus kerjasama nih antara guru, antara pemerintah daerah, kemudian dinas, kemudian masyarakat kan sama-sama. Saya sangat berharap untuk harus ada kunjungan-kunjungan wisata dari anak-anak sekolah, karena ini menyangkut sejarah Indonesia, sejarah kemerdekaan ya. Begitu. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama dan Basudara dong semua, dengan berakhirnya informasi dari situs sejarah tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nut bagen, gub bagenep, nut bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakuruk mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.